Awal kisah diperlihatkan dengan Nila Saroya, yang kala itu telah selesai membalaskan dendamnya kepada Sudamani. Kini ia telah kembali pulang di perguruannya Halimun Petak bersama Darpasura dan anaknya Syudawirat. Kepulangan Nila Saroya tersebut bertepatan dengan kematian ayahnya, yaitu Empu Ranggasuli yang tak lain adalah pimpinan perguruan Halimun Petak. Sepeninggal Eyang Empu Ranggasuli, terjadilah perseteruan besar di padepokan Halimun Petak. Aku tidak setuju Paman Yatindra menjadi ketua perguruan ini. Apa yang pernah dia sumbangkan untuk perguruan Halimun Petak? Hal tersebut terjadi karena Nila Saroya memberontak tidak setuju kalau adik seperguruan ayahnya yaitu Eyang Yatindra menggantikan posisi kepemimpinan Empu Ranggasuli. Nila Saroya merasa dirinya lah yang lebih berhak untuk menjadi ketua di padepokan tersebut. Saroya, sudah menjadi adat dari perguruan kita bahwa adik seperguruan ketualah yang berhak untuk menggantikannya. Lah itulah kelemahan Halimun Petak. Dengan keangkuhannya ia merasa ilmunya yang sekarang lebih tinggi dibanding para sesepuh-sesepuh Halimun Petak itu. Merasa sangat direndahkan oleh Saroya, Eyang Yatindra pun akhirnya meladeni tantangan Nila Saroya untuk beradu kekuatan. Dan pertempuran sengit sesama perguruan Halimun Petak tidak dapat terelakkan lagi. Kau bahkan tidak menggunakan jurus Halimun Petak. Itulah gambaran nyata betapa rapuh dan mundurnya perguruan ini. Hingga akhirnya Nila Saroya berhasil memenangkan pertarungan tersebut, setelah ia berhasil merebut pusaka tongkat cendana perguruan Halimun Petak. Seketika itu para sesepuh pun berhenti untuk melawan dan memilih pergi dari sana. Akhirnya Nila Saroya mendeklarasikan dirinya sebagai ketua yang baru di padepokan Halimun Petak. Kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka perguruan. Ayo. Aku akan membawa perguruan ini disegani di seluruh bumi Jawa. Hidup Guru Saroya! Hidup Guru Saroya! Setelahnya, di perguruan itu Saroya pun mengubah ilmu Halimun Petak yang menurutnya dipandang lemah. Kini ia akan mencampurkan ilmu kanuragan yang dimilikinya tersebut untuk dikembangkan di padepokannya. Setuju? Setuju? Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan pria Mitra dan Lokahita yang sebelumnya telah diselamatkan oleh Nila Saroya tempo hari dari sekapan Sudamani yang ingin menyantapnya. Kini mereka berdua sedang mencari keberadaan perguruan Halimun Petak, guna ingin mengabdikan dirinya kepada Saroya. Mereka ingin membalaskan budinya atas pertolongan Nila Saroya waktu itu. Sesampainya di perguruan Halimun Petak, pria Mitra dan Lokahita memohon kepada Nila Saroya dan akhirnya mereka berdua diterima oleh Nila Saroya lalu diangkatlah menjadi muridnya. Dari situlah awal Lokahita menjadi pengasuh Syudawirat anak Nila Saroya hasil genjotan Sudamani. Untuk sementara, kamu menjadi pengasuh putraku, Syudawirat. Iya, Nini. Dan kamu menjadi pelayanku mau? Mau Nini? Sementara itu, pria Mitra di sana di saat itu juga ditunjuk untuk memuaskan hasrat birahi Nila Saroya. Seketika itu pria Mitra pun terlihat dari wajahnya tampak sumringah sekali karena akan segera menikmati kemolekan tubuh Saroya yang mantap itu. Sementara itu, di padepokan Gunung Kencana ketika Ki Paronwaja sedang ngobrol berdua bersama Suliwa. Tiba-tiba datanglah anggota dari perguruan Halimun Petak membawa kabar penting yang ingin bertemu dengan Paronwaja. Siapa yang suruh kamu masuk? Ampun Guru, ada utusan padepokan Halimun Petak yang ingin ketemu Guru.
Suruh masuk dia. Empu Ranggasuli, pimpinan dari perguruan Halimun Petak itu sahabat saya. Pasti ada berita penting. Kebetulan, saya sendiri sedang mencari seseorang dari Halimun Petak. Siapa? Nila Saroya. Setelah dipersilahkan masuk, Udarana orang utusan Halimun Petak itu pun menceritakan kepada Paron Wajah bahwa guru besar Eyang Ranggasuli telah wafat. Mendengar kabar tersebut, Paron Wajah pun merasa sangat sedih. Karena Ranggasuli yang termasuk sahabat dekatnya tersebut telah meninggal. Lalu ia menanyakan kepada Udarana siapakah yang meneruskan kepemimpinan perguruan tersebut. Udarana pun menjelaskan ke Paron Wajah, bahwa tahta kepemimpinan Padepokan Halimun Petak telah direbut oleh Nila Saroya. Suliwa pun yang mendengar berita itu sangat terkejut. Karena ia yang saat itu juga sedang bertugas untuk mencari keberadaan Saroya. Untuk merebut kembali kitab pusaka Padepokan Sugaluh sekaligus membalaskan dendam karena Saroya telah menghancurkan perguruannya. Kelihatannya Nila Saroya lebih menginginkan Halimun Petak menjadi perguruan yang lebih kuat. Dan kalau perlu bisa melibas perguruan-perguruan yang lainnya, Ki Baron. Itulah yang saya cemaskan. Biasanya orang muda memang sangat suka dengan sesuatu yang wah. Dia tentu bermimpi untuk mampu menaklukkan semua padepokan. Kemudian bisa menaklukkan sebuah negara. Lalu menjadi raja. Mimpi anak muda. Di malam itu juga, masih di perguruan Gunung Kencana ketika Suliwa dan Galuh Parwati hendak melakukan penyerangannya di Halimun Petak. Kini mereka berdua sedang diberi saran oleh Ki Paron Wajah untuk tidak terburu-buru dan gegabah dalam bertindak. Karena Nila Saroya yang sekarang ini, dianggap oleh Paron Wajah cukup berbahaya. Karena bagaimana tidak mungkin ia pasti telah menguasai ilmu kitab pusaka hasil curiannya dari Padepokan Sugaluh tersebut. Paron Wajah pun menyarankan untuk meminta bantuan kepada Prabu Angling Dharma, yang menurutnya sangat sakti karena ia sendiri pernah merasakan serangan dahsyat Raja Malwapati itu. Dan bagaimanapun juga Angling Dharma dianggap juga telah ikut andil dalam permasalahan tersebut. Karena hasil dari cerita mereka berdua Angling Dharma yang turut membawa Saroya pertama kali ke Sugaluh. Karena bagaimanapun beliau punya urun atas munculnya Saroya di Sugaluh. Beliau sangat sakti. Bahkan beliau mampu mengalahkan saya dan 4 lagi dedengkot rimba persilatan. Termasuk Guru Aditya. Waktu kami memperebutkan kamu, Suliwa. Iya, waktu itu Sang Prabu sedang menyamar. Dan beliau juga yang menitipkan saya ke perguruan Sugaluh.